Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Trisna Rahayu. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan terkait studi kelayakan bisnis untuk suatu produk yaitu hand sanitizer yang saat ini tengah menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya preventif untuk mencegah dari berbagai penyakit. Perilaku cuci tangan dengan sabun sebagai suatu perilaku hidup bersih dan sehat dapat menjadi upaya pencegahan dari penyakit yang dapat menjangkit masyarakat pada umumnya. Dengan begitu, dengan cuci tangan dengan sabun itu sangatlah penting untuk menyediakan sabun cuci tangan yang inovatif. Ya, yang sekarang dibutuhkan itu adalah hand sanitizer yang merupakan inovasi pembersih tangan tanpa air. Nah, hand sanitizer ini sendiri merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Nah, terdapat dua jenis hand sanitizer di sini, yaitu hand sanitizer gel dan spray. Di mana hand sanitizer gel ini dia berbentuk gel dan mengandung bahan aktif yaitu alkohol sebanyak 60%. Sedangkan untuk hand sanitizer spray dia lebih berbentuk cair dan dia untuk di spray yaitu dia mengandung bahan aktif itu irgasan sebanyak 0,1% dan alkohol sebanyak 60%. Seorang penelitian tahun 2012 menyatakan hand sanitizer spray lebih ampuh dan efektif membunuh kuman dibandingkan dengan hand sanitizer yang berbentuk gel. Hand sanitizer ini menjadi alternatif yang nyaman bagi masyarakat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kenapa memilih hand sanitizer? Karena hand sanitizer adalah cairan pembersih tangan yang digunakan sebagai alternatif untuk mencuci tangan selain menggunakan sabun dan air. Hand sanitizer dipercaya 70% lebih efektif untuk membunuh kuman yang berbahaya di tangan, termasuk penjagaan virus corona. Untuk pasarannya, kita bisa membuat orang lebih tertarik apabila memiliki varian aroma yang sedap seperti aroma buah-buahan, bunga. Kita bisa mulai memasarkannya dengan teman dekat kita dulu, nanti baru kita bisa memperluas penjualannya berbagai daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Rinati. Sekarang kita akan membahas tentang aspek pemasaran dari produk kami. Analisis program pemasaran yang terangkum dalam 4P, yaitu product, promotion, place, dan price. Ini akan memberikan gambaran terkait bagaimana strategi yang akan digunakan dalam usaha pembersih tangan dari produk kami. Target usaha pembersih tangan kami ini yaitu adalah masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut terkait dengan 4P. Yang pertama, produk. Pada tahun pertama peluncuran produk ini, yang kami namakan hand sanitizer, kami akan terus memantau perkembangannya dari 1 sampai 10 tahun mendatang, yaitu dengan jangka waktu pada tahun 2020 tahun ini sampai dengan 2029 mendatang. Merek yang kami gunakan yaitu adalah hand sanitizer. Mengapa? Karena dengan arti kata itu sendiri dan mudah untuk diingat, kami bermaksud agar konsumen dapat mengingat dan mengenal dengan cepat produk yang akan kami tawarkan ini. Kami juga memiliki moto Keep your hand from bacteria, yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah jagalah tanganmu dari bakteri. Yang mana dengan itu masyarakat dapat menggunakan produk ini agar dapat memudahkan untuk mencegah kuman yang ada pada tangan konsumen.
Selanjutnya, untuk kemasan produk, kami menggunakan bahan plastik, yang mana pada saat nanti di botol plastik tersebut akan menampilkan logo, merek, alamat, nomor telepon, dan cara pemesanannya. Di sini kami menggunakan kemasan botol palm yang berukuran 500 ml. Dan kami juga menggunakan botol palm yang berukuran 250 ml. Yang kedua, promosi. Pada awal tahun pertama, kami akan menggunakan cara mulut ke mulut dan juga menggunakan brosur untuk dapat mengenali produk kami kepada lingkungan sekitar kami terlebih dahulu. Tapi kami juga tidak lupa untuk menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi media sosial ini, kami cukup yakin bahwa produk yang akan kami tawarkan ini dapat mudah untuk dipromosikan dan dikenal oleh konsumen. Berikut kami lampirkan atau tampilkan anggaran promosi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Yang ketiga adalah place. Tempat produksi, pengemasan, penyimpanan, serta pendistribusian produk yang telah jadi akan dilakukan di Jakarta dan akan dilakukan di dalam rumah yang kami sebut sebagai home industry. Strategi penentuan lokasi ini berada di Jakarta karena dengan target usaha yang akan kami tuju membuat kemudahan bagi kami sendiri dalam melancarkan usaha kami. Yang terakhir atau yang keempat adalah price. Harga yang ditawarkan pada produk hand sanitizer kami ini menggunakan metode berdasarkan harga persaingan, yaitu yang berukuran 500 ml harganya sebesar Rp15.000, dan untuk yang berukuran 250 ml harganya Rp7.500. Harga ini untuk 10 tahun mendatang dengan asumsi kenaikan harga penjualan sebesar Rp1.000 pada setiap tahunnya. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Soel Guntara akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang dampak sanitizer terhadap tubuh dan terhadap lingkungan. Yang pertama saya akan bahas tentang terhadap tubuh. Dampak sanitizer yang pertama adalah keracunan akan alkohol. Yang kedua, resistensi antibiotik akan terjadi apabila pemakaian berlebihan. Nomor 3, terjadinya gangguan hormon karena kandungan trikosan dalam sanitizer bisa menyebabkan fluktuasi hormon, sehingga hormon akan terganggu dan terjadi beberapa infeksi. Nomor 4, akan melemahnya sistem imun karena seiring berjalannya waktu daya tahan tubuh akan menurun. Yang terakhir, akan terjadinya iritasi pada kulit. Lalu kemudian dampak terhadap lingkungan yang lebih relevan adalah dampak dari bekas botol yang dipakai oleh sanitizer bisa menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Lalu kemudian adanya racun dari partikel plastik yang diserap oleh tanah akan berusaha menyebabkan kerusakan bahkan hingga kematian tumbuhan dan hewan. Lalu kemudian bisa mengganggu peresapan air dan mengganggu kesuburan tanah. Lalu apabila kalau dibuang sembarangan akan menyebabkan aliran sungai yang tersendat, menyebabkan banjir dan pendangkalan sungai. Lalu setelahnya untuk solusinya, yang pertama gunakan sanitizer sebijak mungkin, lebih banyak mencuci tangan daripada menggunakan sanitizer. Dan yang kedua untuk dampak lingkungan, lakukan R3, reduce, recycle, dan reuse, yaitu mendaur ulang. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Selanjutnya, sumber daya manusia atau SDM. Suatu perusahaan atau usaha kecil tidak akan lepas dari sumber daya manusia.
Tapi tidak semua sumber daya manusia itu baik dan berkualitas. Jadi harus efektif mungkin mencari sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Tentu ada kriterianya. Yang pertama, tekun. Tekun di sini seseorang atau SDM mampu memfokuskan apa yang sedang ia kerjakan dan mendapatkan hasil yang menurut dia puas. Yang kedua, berakhlak baik. Yang namanya kebaikan pasti menguntungkan, tapi tidak semua juga. Di sini akhlak yang baik itu seperti bisa menjaga nama baik perusahaan, bisa memberi loyalitas sepenuhnya untuk perusahaan. Yang ketiga, ulet. Ulet di sini yaitu tidak mudah putus asa. Di sini artinya ketika sumber daya manusia tersebut mengalami kesulitan, mengalami masalah, dia akan berusaha mencari solusi atau jalan keluarnya. Dengan keuletannya ini bisa menghasilkan suatu pekerjaan yang bermutu, yang baik untuk perusahaan tersebut. Yang keempat bersifat jujur. Jujur di sini sangat penting karena banyak sumber daya manusia yang berkualitas tapi tidak jujur, itu banyak sekali. Maka dari itu di sini bersifat jujur itu penting. Contohnya, ketika membuat suatu laporan, ketika dia tidak jujur akan merugikan perusahaan. Yang kelima, yang terakhir itu inovasi dan kreatif. Itu juga sangat penting untuk perusahaan. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dia mampu memberikan ide-ide yang baru, memberikan sesuatu yang unik. Itu sangat dibutuhkan untuk perusahaan. Contohnya seperti hand sanitizer, kita bisa membuat sesuatu yang unik dari labelnya, mungkin dari desainnya agar terlihat menarik. Itu suatu kreatif. Perusahaan juga bisa membuat dan menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan unggul. Mungkin contohnya bisa memberi pendidikan, pembinaan, hal-hal yang seperti itu bisa membuat atau mengembangkan keahlian atau kemampuan kerja sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya, aspek keuangan. Di sini kita akan membahas pendapatan atau keuntungan suatu usaha hand sanitizer yang kita ambil, yaitu satu dirijen hand sanitizer yang ukurannya 20 liter dengan harga 1.500.000. Itu harga kisaran karena ada yang lebih tinggi dan ada juga yang lebih rendah. Dan kita menggunakan botol foam yang berukuran 500 ml. Botol itu harganya kisaran 15.000 karena ada yang lebih tinggi juga, jadi kita pakainya 15.000 saja. Hand sanitizer yang berukuran 500 ml bisa kena 37.500. Itu hanya isiannya saja, belum dengan botolnya. Jika kita tambahkan dengan harga botol, bisa menjadi 52.500. Ya, tapi di sini kita akan gunakan menjadi
55.000. Ya anggap saja 2.500 itu biaya label, karena kita harus menempelkan label juga untuk menarik daya minat pelanggan. Jadinya 55.000 per botol dengan ukuran 500 ml. Dengan harga segitu pun kita sudah mendapat untung 700.000. Ada juga yang lebih tinggi dari harga 55.000. Itu banyak sekali, tapi di sini kita menggunakan contoh 20 liter saja. Mungkin sekian pemaparan dari kami tentang hand sanitizer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.